Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Wijaksono, NIM 20 10 10 50 15 56, kelas 04 SNJP 011, ruang 430, program studi manajemen S1, Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis dan perbandingan profil dan neraca keuangan periode pada tahun 2018 hingga 2020 pada PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. Ini merupakan tugas ulangan akhir semester, ulangan tengah semester atau UTS Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampun Bapak Iman Lubis. Analisis dan perbandingan. Analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lainnya dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah ataupun dalam unit. Teknik perbandingan juga dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam persentase atau perbandingan dalam angka bentuk angka perbandingan atau rasio. Tujuan analisis perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam 2 atau lebih periode yang dibandingkan. PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. PT ini adalah sebagai anak perusahaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan. PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero berupaya menyalurkan produk konsumsi, alkes, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan unggulan. Sejarah PT Raja Wali Indonesia Persero yang telah bergerak dalam bisnis bidang distribusi perdagangan sejak pada tahun 1955. Ia merupakan cikal bakal dari hadir PT-nya Raja Wali Indonesia Persero berawal dari nama Kin One Company Limited Neptune di tahun 1955 merupakan bagian dari Oi Ting Yong Ham Keren. Pada tahun 1960 Kian Kon Company Limited Neptune dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan selanjutnya berganti pada namanya adalah PT Raja Wali Indonesia Persero. Pada tanggal 31 Mei dilakukan permisahan unit distribusi dan perdagangan PT Raja Wali Indonesia Persero membentuk anak perusahaan bernama PT Raja Wali Nusindo. Hingga kini sejak awal berdirinya PT Raja Wali Nusindo di tahun 2004, perusahaan telah berhasil mengepakkan sayap hingga memiliki cabang 43 cabang yang mewakili seluruh wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero terus melakukan inovasi pelayanan untuk tercapainya kepuasan pelanggan guna mendukung pelayanan prima kepada seluruh pelanggan. Pelayanan PT Raja Wali Indonesia sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia di 43 kantor representatif 3 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua dengan jumlah pelanggan lebih dari 36.000 yang terdiri dari instansi pemerintah, retail, gerai modern, dan perusahaan yang tergabung. Dalam PT Raja Wali Indonesia Group, PT Raja Wali Indonesia terus berkomitmen menyediakan pelayanan jasa, distribusi,
yang unggul dan percaya. Mengapa saya memilih PT Raja Wali Nusantara Indonesia? Karena saya mengenal dan menggunakan produk dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia sudah sangat lama, dan juga produk dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia sudah dikenal oleh masyarakat dahulu. Alasan lainnya yaitu karena produk yang dijual dari PT Nusantara Indonesia sangatlah terjangkau, sehingga saya menginginkan mengetahui bagaimana berjalannya kondisi perusahaan tersebut dengan harga produk yang terjangkau. Berikut adalah PT Raja Wali Indonesia Persero laporan neraca keuangan pada tahun 2018 hingga 2020, yaitu tercatat dalam pertama adalah aset lancar. Aset dibagi kas, ada piutang usaha, persediaan, kas dan setara. Kasnya adalah pada tahun 2018 mencapai 669 miliar 836 juta 443.803 rupiah. Lalu pada tahun 2019 kasnya adalah mencapai 986 miliar 460 juta 306.076 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 307 miliar 229 juta 268.370 rupiah. Lalu ada piutang usaha. Piutang usaha ada pihak berelasi. Pada tahun 2018 mencapai 2.636.125 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 1 miliar 459 juta 444.360 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 21 miliar 770 juta 542.417 rupiah. Lalu ada piutang lain. Piutang lain ada pihak berelasi. Pada tahun 2018 mencapai 49 miliar 101 juta 543.856 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 75 miliar 930 juta 491.395 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 81 miliar 94 juta 927.550 rupiah. Lalu ada persediaan. Persediaan ada pendapatan yang akan diterima. Pada tahun 2018 mencapai 93 miliar 748 juta 134.731 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 75 miliar 564 juta 73.675 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 84 miliar 327 juta 340.175 rupiah. Lalu ada biaya dibayar di muka.
pada tahun 2018 mencapai 37 miliar 243 juta 996.768 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 40 miliar 885 juta 522.856 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 37 miliar 59 juta 965.989 rupiah. Lalu ada pajak dibayar di muka. Pada tahun 2018 mencapai 427 miliar 662 juta 417.008 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 397 miliar 64 juta 924.698 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 482 miliar 336 juta 637.257 rupiah. Lalu ada investasi tersedia pada tahun 2018 mencapai 15 miliar 745 juta 472.831 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 15 miliar 431 juta 725.891 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 15 miliar 431 juta 725.891 rupiah. Lalu ada jumlah asetnya. Jumlah aset pada tahun 2018 mencapai 3.698 miliar 719 juta 330.147 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 4.295 miliar 254 juta 622.606 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 4.983 miliar 890 juta 825.286 rupiah. Lalu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar dibagi ada piutang lain, piutang pajak, ada aset tak berwujud, aset lain-lainnya. Lalu ada piutangnya pada tahun 2018 mencapai 49 miliar 298 juta 819.712 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 49 miliar 298 juta 819.712 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 49 miliar 298 juta 819.712 rupiah. Lalu ada piutang pajak. Piutang pajak mencapai 20 miliar 970 juta 795.407 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 21 miliar 806
rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 19 miliar 369.576.086 rupiah. Lalu ada aset bersih pada tahun 2018 mencapai 4.303.938.059 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 4.213.608.373.640 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 3.459.923.455 rupiah. Lalu ada aset tak berwujud pada tahun 2018 mencapai 174.447.015 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 55.377.082.825 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 51.832.183.106 rupiah. Lalu ada aset lainnya. Aset lainnya pada tahun 2018 mencapai 77.995.542.550 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 117.995.997.917 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 83.108.395.373 rupiah. Lalu ada jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 mencapai 9.741.992.588 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 9.457.272.677 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 9.461.367 rupiah. Lalu ada jumlah aset pada tahun 2020 mencapai 14.891.286.653 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 13.711.11.935.000. Lalu ada liabilities dan ekuitas. Liabilities jangka pendek pada tahun 2018 mencapai 1.970.804.075.366 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 2.141.219.607 rupiah. Lalu pada tahun 2020
mencapai 2 triliun 615 miliar 483 juta 315.770 rupiah. Lalu ada utang lainnya pada tahun 2018 mencapai 19 miliar 222 juta 7.967 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 37 miliar 253 juta 522.064 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 13 miliar 117 juta 71.530 rupiah. Lalu ada liabilities. Ada jumlah aset liabilities jangka pendek mencapai 3 liabilities jangka pendek pada tahun 2018 mencapai 3 triliun 332 miliar 590 juta 735.939 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 4 triliun 118 miliar 666 juta 410.431 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 5 triliun 101 miliar 332 juta 465.840 rupiah. Lalu ada liabilities jangka panjang. Liabilities jangka panjang ada utang lainnya. Ada liability jangka panjang mencapai 4 pada tahun 2018 mencapai 4 triliun 32 miliar 630 juta 803.666 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 3 triliun 203 miliar 419 juta 436.528 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 2 triliun 933 miliar 662 juta 103.982 rupiah. Lalu ada ekuitas. Jumlah ekuitas pada tahun 2018 mencapai 6 triliun 35 miliar 138 juta 783.190 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 6 triliun 388 miliar 926 juta 88.324 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 6 triliun 388 miliar 932 juta 716.831 rupiah. Lalu ada jumlah liabilities dan ekuitas pada tahun 2018 mencapai 13 triliun 400 miliar 360 juta 322.735 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 13 triliun 711 miliar 11 juta 935.283 rupiah. Lalu pada tahun 2020 mencapai 14 triliun 423 miliar 891 juta 286.653 rupiah. Lalu ada menghitung selisih arus kas masuk dan arus kas keluar pada PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Caranya adalah hitunglah selisih aset lancar dan aset tidak lancar, liabilities jangka pendek dan liabilities jangka panjang, dan ekuitas pada tahun 2018
dan 2019. Cara menentukan selisihnya adalah dengan mengurangi aset lancar, aset tidak lancar, liabilities jangka pendek, liabilities jangka panjang, dan ekuitas yang ada tahun 2020 dengan yang ada tahun 2019. Jika sudah diketahui selisihnya, maka jumlahkanlah selisih aset lancarnya dan aset tidak lancarnya. Setelah itu, jumlahkanlah liabilities jangka pendek dan liabilities jangka panjang dan ekuitas. Jika sudah dihitung keduanya hasil tersebut sama atau balance. Lalu ada selisih tahun 2020-2019, ada aset lancar pada tahun 2020 mencapai 4.490.825.286 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 4.294.662.606 rupiah. Lalu selisihnya pada tahun 2020-2019 mencapai 688.636.162.680 rupiah. Lalu aset tidak lancarnya pada tahun 2020 mencapai 9.440 miliar 100.461.367 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 9.741.992.588 rupiah. Lalu pada selisih tahun 2020-2019 mencapai 24.243.188.690 rupiah. Lalu liabilities jangka pendeknya pada tahun 2020-2019 mencapai 4.111.466.410.431 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 3.419.436.528 rupiah. Lalu ada selisihnya tahun 2020-2019 mencapai 980.2.656.409 rupiah. Lalu ada liabilities jangka panjang pada tahun 2020 mencapai 3.219.436.528 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 4.630.803.606 rupiah. Lalu selisih tahun 2020-2019 mencapai minus 293.332.546 rupiah. Lalu ekuitasnya mencapai pada tahun 2020 mencapai 6.386.926.088.324 rupiah. Lalu pada tahun 2019 mencapai 6.358.138.783.190 rupiah. Lalu selisih tahun 2020-2019 mencapai 6.628.504 rupiah. Lalu arus kas masuk aset lancar mencapai 688.636.162.680 rupiah. Lalu pada aset tidak lancar
selisihnya capai 24 miliar 243 juta 188.690 rupiah. Lalu arus kas masuk liabilities jangka panjang, liabilities jangka pendek 982 miliar 660 juta 55.409.000 rupiah. Lalu liabilities jangka panjangnya mencapai minus 269 miliar 793 juta 332.546 rupiah. Lalu ada ekuitasnya mencapai 6.628.504 rupiah. Lalu arus kas masuk dan kas keluar seluruhnya mencapai 712 miliar 879 juta 351.370 rupiah. Lalu ada aset lancar 2019-2018. Aset lancarnya mencapai 4 triliun 295 miliar 254 juta 662.606 rupiah. Lalu pada tahun 2018 mencapai 3 triliun 698 miliar 719 juta 330.147 rupiah. Lalu selisih tahun 2019 mencapai 596 miliar 535 juta 332.459 rupiah. Lalu aset tidak lancar pada tahun 2019 mencapai 9 triliun 445 miliar 772.607 rupiah. Lalu pada tahun 2018 mencapai 9 triliun 701 miliar 640 juta 992.588 rupiah. Lalu selisih tahun 2019-2018 hasil tidak lancar mencapai minus 285 miliar 883 juta 719.911 rupiah. Lalu liabilities jangka panjang pada tahun 2019 mencapai 4 triliun 118 miliar 666 juta 410.431 rupiah. Pada tahun 2018 mencapai 3 triliun 332 miliar 590 juta 735.939 rupiah. Lalu selisih tahun 2019-2018 liabilities jangka pendek mencapai 786 miliar 75 juta 674.492 rupiah. Lalu liabilities jangka panjang mencapai 2019 mencapai 3 triliun 203 miliar 419 juta 436.528 rupiah. Lalu 2018 mencapai 4 triliun 32 miliar 630 juta 803.606 rupiah. Lalu selisih tahun 2019-2018 liabilities jangka panjang mencapai minus 829 miliar 211 juta 367.078 rupiah. Lalu ada ekuitas pada tahun 2019 mencapai 6 triliun 338 miliar 926 juta 88.324 rupiah. Lalu pada tahun 2018 mencapai 6 triliun 35 miliar 138 juta 783.190 rupiah. Lalu selisih tahun 2019-2018 mencapai ekuitas mencapai 353 miliar 787 juta 303.134 rupiah. Kas masuk 2019 mencapai 310 miliar 651 juta 612
rupiah. Lalu arus kas masuk mencapai 310.651.612.548 rupiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.